Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Bunda harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita memasuki tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 3. Selamat belajar anak-anak. Hari itu Dayu dan teman-teman berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Mereka juga berdiskusi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dayu bercerita bahwa dia dan ayah pernah berbincang dengan seseorang bapak yang pekerjaannya menjadi badut. Bapak itu bernama Pak Andi. Pak Andi bekerja di sebuah mall dari pukul 3 sore sampai 9 malam. Pagi hari, Pak Andi menjadi badut di sebuah taman bermain yang letaknya tidak jauh dari mall. Sampai akhirnya pembicaraan Dayu, ayah Dayu dan Pak Andi berlanjut dengan bertukar alamat. Ternyata tempat tinggal Pak Andi tidak jauh dari mall yang Dayu kunjungi. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Oke, anak-anak bisa dilihat ya. Ini gambar yang paling atas. Ada produksi buku, di bawahnya distribusi buku, sampingnya konsumsi buku. Jadi, setelah buku diproduksi, kemudian buku didistribusikan ke toko-toko buku yang setelah itu buku tersebut kita pakai untuk menambah ilmu dan mencari materi pembelajaran. Ingatkah kalian kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah yang dimaksud dengan produksi dan produsen? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa, sedangkan produsen adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Kemudian, apa yang dimaksud dengan distribusi dan distributor? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut didistribusikan dari produsen kepada konsumen. Distributor adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan konsumsi dan konsumen? Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa. Konsumen adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan produsen. Oke, selanjutnya, apa kegiatan penduduk pada gambar rubrik berikut ini? Tadi slide sebelumnya sudah Bunda tampilkan ya gambar 3 gambar yang ada di layar ini. Oke, jadi pada gambar tersebut terdapat 3 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut saling berkaitan. Pengusaha memproduksi barang berupa buku agar buku tersebut sampai ke tangan konsumen atau pelajar ya, seperti kita. Buku tersebut didistribusikan ke toko-toko buku. Toko buku bertindak sebagai penjual buku. Dengan demikian, pelajar sebagai konsumen dapat membeli buku di toko buku dan menggunakannya untuk belajar. Dalam memproduksi buku, seorang produsen melibatkan banyak pekerja. Di antaranya ada penulis buku, ada yang menata isi buku, ada yang menggambar isi buku, ada yang mencetak, ada yang menjilid, ada yang menata buku dalam kardus, ada sopir yang mengantar ke toko-toko buku, dan lain sebagainya. Nah, pilih salah satu di antara pekerjaan yang ada pada produksi buku. Kemudian cari tahu syarat menjadi pekerja sesuai pilihanmu dan tuliskan di tempat berikut. Baik, di sini Bunda menjadi seorang penulis buku ya.
Nah, dalam menjadi penulis buku, syarat apa aja sih yang perlu kita ketahui? Yaitu yang pertama, memiliki keterampilan menulis yang baik. Yang kedua, memiliki pengalaman yang luas. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang mendalam. Yang keempat, memiliki wawasan yang luas dalam berbagai bidang. Amatilah gambar berikut. Apakah gambar tersebut menunjukkan keragaman karakteristik? Apa yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut? Terdapat keberagaman karakteristik pada gambar anak-anak tersebut, yaitu keragaman fisik. Ada anak berkulit gelap, ada juga anak berkulit putih. Meskipun berbeda warna kulit, mereka tetap bekerja sama dalam melakukan tugas kelompok. Baik, di sini Bunda contohkan ya, kamu di sekolah mempunyai banyak teman dengan keragamannya. Ada teman dengan ciri fisik yang berbeda-beda, ada teman berbeda agama, ada juga teman dengan asal daerah tempat tinggal berbeda. Bagaimana kamu menyikapi keragaman karakteristik di sekolahmu? Tuliskan dalam kolom berikut ini. Ya, jadi cara menyikapinya adalah dengan menghormati dan menghargai teman yang berbeda fisik, agama, dan asal daerah. Kita harus tetap menjalin persahabatan dengan semua teman tanpa membeda-bedakan fisik, agama, ras, dan suku lainnya ya. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Bunda cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.